Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di sini saya ingin memberikan bagaimana cara kita merencanakan sebuah jaringan LTE di Kota Mojokerto pada Kecamatan Magersari. Berikut Magersarinya, ini kecamatannya. Walaupun namanya banyak kayak Gunung Bencangan, Kedundung Indah, Wates, dan sebagainya. Oke, caranya pertama kita langsung melakukan seperti import dari beberapa bagai data. Contohnya ini data jalan, ini data klaternya dengan cara hex, vektor, dan juga klater. Nah, nantinya setelah udah di input masing-masing, diimport masing-masing, nanti akan muncul kota Jawa. Contohnya seperti ini. Ah, kamu. Nah, ini dia kota peta Jawa. Tuh, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, untuk bagaimana ini muncul sebagai online map, nah itu kita ke online map di Geo, kita ke online map, klik dua kali kan, klik kanan, terus pilih new, lalu pilih name ini ganti ke bawah ini, OpenStreetMap standar. Tapi karena kita udah, ya kita anggap aja ini oke. Nah, setelah itu nanti muncul kayak gini, baru kita cari daerah kita atau wilayah kita. Oke, kita pilih ini untuk bisa jalan-jalan. Ini contoh jalan-jalannya. Kita dekatan lagi sampai kurang kelihatan. Kedekatan. Oke, nah, sip. Kita mulai lagi. Nah, begitu. Oke, pas. Nah, setelah itu kita melakukan dengan cara untuk kita bisa bikin zone kayak gini. Pertama kita cara di computation di zone ini. Kita klik ini, lalu bentar kita masuk klik kanan. Nah, ini di draw polygon. Tapi karena kita sudah, kita nggak usah. Kalau misalnya bisa ya ada zoom, tapi karena ini agak ribet juga areanya kayak gini, coba misalnya lingkaran langsung mah enak gitu kan. Tapi nggak mungkin, pasti jalan-jalan beda. Nah, terus habis itu setelah computation zone nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, kita jangan lupa ngecek dulu properti. Di properti ini karena areanya kita di Kota Mojokerto, yaitu dengan 49S, maka kita tulis di sini 49S. Terus habis itu sama di sini WGS 84 karena kita menggunakan WGS 84 untuk projectionnya. Nah, di sini longitude juga kita gunakan porsi yang paling bawah ini, format yang paling bawah. Lalu kita cancel aja atau oke ya. Oke. Selanjutnya kita mulai dengan cara parameter settingnya. Mulai dari frekuensi, kita frekuensi mulai dari bands-nya dulu. Kita cek frekuensi mana nih yang menurutnya pakai oke. Karena kita makainya 1800 pakai mungkin kita dan juga FDD mungkin kita gunakan, kita cari aja yang enak nih. Yang mana ya? Nih, ini enak nih kayaknya nih. Nah, di bagian sini dengan downlinknya 1800 dan juga uplinknya 1700 dengan channel width-nya itu 10 MHz dan number frekuensi bloknya itu ada 50. Nah, di sini kan ketika dibagi dengan tiganya berarti kan 25, 50, 75 ini agar biar tidak ada yang saling bertabrakan dalam frekuensi bloknya juga. Nah, ini samplingnya juga sama 7 kali 7 kali 7. Lalu first channel dan juga semacamnya, lalu juga stepnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian lainnya juga seperti feeder. Nah, feeder kita masukkan dengan Magersari, kita copy aja di bagian atas ini, lalu kita ganti saja di bagian reception gain-nya aja. Lalu kita lanjut ke feedernya gimana? Kita juga contoh di 1, di sini dengan yang paling bawah, yaitu kita copy aja kayak biasa, di copy, terus itu kita paste, ganti namanya, samain aja belakangnya, namun di depannya kita ganti 0,02. Lalu transmitter juga jangan lupa kita ganti dari input B equipment jadi Magersari transmitter dengan 0,5, sisanya ya 00 aja. Nah, ini kan loss yang aja kita nggak punya loss gitu. Nah, setelah itu nantinya kita tinggal taruh saja bagaimana template gimana transmitternya atau kayak stationnya. Tapi pertama kita cek dulu station ini apakah kita sudah buat atau belum nih. Nah,
Cara lainnya adalah dengan kita manajemen, kita gunakan yang sudah ada aja di sini dengan 10 MHz. Karena tadi kita 10 MHz juga FDD, jangan lupa FDD juga harus sama dengan area suburban karena kotanya tidak terlalu besar dan juga kecamatan ya dan juga tidak terlalu banyak orang-orangnya juga. Kita masukkan ke properties itu dengan masukkan sama hexagon radius 1,2 kita biasakan saja kita ganti ke 40 ini dari awal yang 3 daun tiltnya juga ini otomatis model antenanya kita ganti jadi menjadi Magersari yang setelah kita buat tadi transmission portnya kita ganti 4 propagasi ghost modelnya juga kita ganti dengan cos kata dengan main radius 4.000 sama 5.000 dengan main resolution 100 sampai 1200. Nah, lalu kita masuk ke transmitter untuk mengecek apakah transmitter equipment-nya sudah sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Itu dengan Magersari feeder, dan juga Magersari transmitter. Nah, dengan begitu berarti equipment-nya sudah terbentuk dengan baik atau dengan udah sama dengan sesuai dengan yang kita buat. Lalu kita okekan saja. Untuk selnya dalam berapa banyak itunya selnya, kita lihat cell definition per sektornya kita seperti tadi 50, karena masing-masing 50 ya 50 kita bikin semuanya. Lalu juga minimal RSRP-nya minus 140 karena ini mengikuti default. Lalu juga cell type-nya karena kita merencanakan jaringan LTE, makanya ini jadinya LTE. Ini stick stand-nya 2 km dengan ekspornya. Frekuensi band-nya juga tadi kita ganti ke sini, Mojokerto wilayah Submagersari. Oke, dengan itu sebaiknya semacamnya. Naik borsnya jangan lupa untuk intra dan intern jadi 16-16. Oke, setelah itu udah apply aja. Oke, diingat kalau misalnya ini adalah suburban. Oke, tinggal biasa apply, kita ganti di sini itu FDD suburban. Karena ini udah, berarti kan kita sudah semua. Lalu karena ini sudah semuanya, maka kita akan jalankan cara transmitternya. Kita taruh aja satu atau 2 atau 3 di sini berdasarkan perhitungan ya biasanya. Lalu karena kita sudah bikin yaitu dengan total 3 dengan masing-masing area itu adalah dalam satu BTS itu ada 3, berarti 3 kali 3 adalah 9 area prediksi. Maka jika kita prediksi atau kita laksanakan di sini prediksi calculation-nya, kita laksanakan klik kanan dan juga new prediction dengan covariant transmitter, kita langsung oke, apply, oke, dan juga kita langsung mulai calculate nanti. Ideal 2, ideal yang tadi yang pertama, ini yang baru, kita calculate. Nah, ini beberapa contohnya area yang tadi. Lalu kita buat histogramnya. Oke, sorry. Kita lihat aja kan histogram yang tadi. Ini biar nggak enak, biar nggak enak. Ya, kalau misalnya beberapa area karena emang tadi kita kalkulasinya mesti kayak properties yang mesti sama itu kan dengan set ini normal transmitter discrete value interval ya nah kan dengan apply oke kita kalkulasi lagi nah begitu tampilannya nanti lalu dengan begitu kita bisa melihat histogramnya seperti berikut. Ini histogramnya dengan meannya itu minus 77,61 dengan standar deviasinya 5,16. Mungkin segitu saja untuk area yang untuk histogramnya, yang berarti kita bisa menyimpulkan bahwa area sudah tergolong baik gitu kan, karena signal base-nya itu ya di dBm 88.590 itu lumayan tinggi. Karena biasanya area bawah BTS itu akan susah untuk mendapatkan sinyal, maka dengan area yang sekitar ini mungkin bisa mendapatkan sinyal. Bisa dilihat jauh misalnya juga sekitaran ini sudah mendapatkan sinyal dengan baik. Oke, mungkin ya, itu aja kalau misalnya buat prediksinya, bagaimana cara kita menemukannya. Oh iya, untuk drive test datanya juga ini karena display seperti biasa. Adalah, oke, kurang lebih begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.